نواصل في شرح كتاب آداب الدارس والمدرس للشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله المتوفى سنة 32 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: كلما أتقن مختصرا انتقل إلى أكبر منه مع المطالعة المتقنة والغاية الدائمة المحكمة. Kata beliau rahimahullahu taala, setiap kali dia sudah disebutkan kemarin ya, bahwa hendaknya seorang mulai dari mutun mukhtasarah. Nah, dan menjaga hafalannya, menghafal mutun mukhtasarah ya, seraya menghafalkan Al-Qur'an sebagaimana sudah disebutkan. Setiap kali dia sudah mutkin suatu mukhtasar, perhatikan ini syaratnya. Kalau mau pindah ke buku mukhtasar lain harus mutkin. Ya, kalau dia bisa mutkin, ini tentunya yang tidak diragukan ya. Kalau tidak, setidaknya kata sebagian ulama, setidaknya 70% isi bukunya dia sudah paham. Kalaupun tersisa 30%, itu bisa di cover lewat buku berikutnya, karena namanya buku kan saling melengkapi. Setidaknya 70%. Kalau seorang belum bisa memahami 70% isi buku, dianggap dia belum paham buku itu. Ya. Setidaknya 70% dari isinya. Yang paling bagus ya kalau dia mutkin seluruhnya. Nah, karena itulah atau nanti kita jelaskan juga ya, Abbas. Nah, jadi kalau dia bisa selesai buku dan selesai itu dia sudah bisa, yakni kalau dia misalnya mau diminta mengajarkan atau diminta untuk presentasi buku itu di depan kelas, dia bisa presentasikan semuanya kalau dia mutkin atau setidaknya 70%. Nah, karena itulah untuk mengukur kadar evaluasi juga seperti itu. Makanya kan biasanya dijadikan nilai lulus itu di 70. Ya, kalau dikasih soal 100, dia bisa jawab 70 ya, berarti menurut guru dia 70% setidaknya sudah tahu gitu. Nah, kadar kelulusan biasanya dijadikan 70. Makbul. Nah, kata beliau ma'al mutala'atil mutqinah. Jadi setiap kali dia sudah selesai satu mukhtasar, dia pindah ke mukhtasar yang lebih tebal lagi, mukhtasar yang lebih besar lagi, yakni di level berikutnya. Atau misalnya kalau dia belum selesai di mukhtasar itu, dia belum paham, dia bisa berpindah ke mukhtasar yang lain tapi masih selevel. Jangan yang lebih tebal dulu, yang masih selevel dengannya. Karena para ulama mengarang bukan cuma satu kitab di satu level, tapi ada beberapa mutun di level yang sama. Seperti di fikih tadi kita katakan apa? Safinatun Najah dengan Safinatus Shalah. Ini satu level. Nah, atau yang semisal dengannya, seperti apa namanya? An-Nubdhah fi Fiqh dan seterusnya. Kalau dalam mustalah, misalnya Baiquniyah dengan Turfatut Turaf, ini selevel juga. Nah, ini selevel. Taib, kalau dia belum memahami ini, di satu level dia belajar matan yang lain yang selevel dengannya. Nanti kalau sudah paham di level itu, baru pindah ke mukhtasar yang lebih besar lagi. Tapi masih mukhtasar. Nah, disertai dengan mutala'ah yang mutqinah, yakni setiap kali dia mempelajari suatu matan, sertai dengan mutala'ah mutqinah. Perhatikan setiap katanya. Makanya kalau ada tidak diketahui makna kata ini, tanyakan. Ya. Tidak diketahui apa maksud kalimat ini di buku, tanyakan. Ya. Wal ghayatid da'imal muhkimah. Mutala'ah yang mutqinah ya, daimah muhkimah. Daimah terus menerus dia mutala'ah, murajaah. Nah, wa ta'liqu ma yarahu minan nafais wal gharaib. Dan juga hendaknya dia mentalik, memberikan catatan pada hal-hal yang disampaikan oleh gurunya atau pada buku yang dia baca berupa nafais, jamak dari nafisah, yakni faedah yang berharga, faedah yang unik gitu, yang penting tapi jarang disebutkan, itu nafis. Wal gharaib, hal-hal yang gharib, apakah berupa kisah ataukah berupa ahkam hukum yang keluar dari asal, ya, ada kaidah begini, tiba-tiba ada pengecualian, ya. Nah,
wa hillil mushkilat mimma yarahu fil mutala'ah au yasma'ahu minal ustad, atau jawaban dari suatu muskilah yang dia baca ketika dia mutalaah atau dia dengarkan dari gurunya. Nah, ini penting mencatat. Kata para ulama memberikan nasihat, idza katabta faqammish. Ya. Idza katabta faqammish wa idza haddasta fafattish. Idza katabta faqammish wa idza haddasta fafattish. Kalau kamu masih dalam fase menulis, menyalin hadis, mengumpulkan ilmu, qammish, tulis saja semua yang kamu dapat. Tidak usah pilih-pilih. Ada faedah yang belum kamu ketahui, atau bahkan kamu sudah ketahui tapi khawatir lupa, tulis saja semua. Jangan dibilang nanti ditulis atau saya hafal, enggak. Dalam fase menuntut ilmu, tulis semua yang bisa kamu tulis, qamish. Nanti ketika kamu sudah jadi guru, haddas, kalau kamu sudah menceritakan kepada orang, menyampaikan kepada orang, baru fattish, baru kamu pilih-pilih mana yang benar, mana yang tepat, mana yang ini. Di masa menuntut ilmu bukan saatnya kamu pilih-pilih, gitu. Nah, jadi kalau kamu membaca buku, lagi mutala itu membaca buku, dapat tadi apa? Dapat nafisah. Kalau itu buku kamu pribadi, bisa kamu kasih catatan, kasih garis bukunya, stabilo atau yang semacamnya, atau bisa kamu buat seperti yang dibuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Anda pernah lihat, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu punya buku tulis sendiri. Misalnya di buku ini buku ini dibaca sampai akhir, apa faedah yang beliau dapatkan, beliau tulis halaman sekian faedahnya ini. Kemudian sebagian di belakangan kemudian dicetak jadi buku, faedah yang beliau dapat dari buku ini, atau dari membaca sekian buku ini catatan yang didapat. Ya, jadi antum bisa, kalau buku sendiri antum bisa kasih kasih garis di situ atau kasih stabilo langsung di situ. Bisa antum bedakan, misalnya kalau nafisah, faedah-faedah penting yang unik, antum bisa kasih warna ini misalnya. Kalau misalnya gharaib, antum bisa kasih warna ini. Kalau jawaban dari muskilah, misalnya ada soal jawab, kalau ada yang menanyakan seperti ini, antum tidak tahu, baru dengar juga pertanyaan ini, atau antum sudah pernah dengar pertanyaan ini tapi tidak tahu jawabannya, jawabannya ini, kasih tanda warna yang lain misalnya, supaya antum bisa bedakan. Ya, itu muthalah. Atau antum bisa tulis, ya, misalnya punya buku tulis sendiri untuk kumpulan fawaid, lagi baca apa, ya, lagi baca apa, misalnya di buku ini halaman sekian, tulis faedah tentang ini. Tidak usah tulis semua faedah tentang ini di buku, judul buku ini kalau dia berjilid halaman sekian, ya, di baris sekian misalnya, kalau mau lebih detail lagi, supaya nanti kalau dia melihat ulang catatannya, ini ini dulu apa ya, bisa kembali ke situ, mengumpulkan faedah. Atau ketika dia mendengarkan dari guru, seperti misalnya membahas mutun. Nah, tadi membahas mutun kan, ya, pada dasarnya guru hanya menjelaskan apa yang tersebut di matan, tapi kadang guru keluar ada tambahan tambahan fawaid yang tidak terdapat dalam buku. Nah, itu dicatat, karena kalau yang ada di buku ya sudah dalam buku ada, gitu. Nah, yang di luar dari buku, apakah sifatnya khulasah, ringkasan, kesimpulan dari sesuatu, jelas ya. Namanya kesimpulan kan berarti kumpulan dari banyak hal. Nah, tulis baik-baik itu kalau guru memberikan kesimpulan, karena kadang itu hasil dari apa, banyak referensi yang belum tentu antum bisa kesimpulkan sendiri. Kadang bukunya nggak ada sama antum. 6. Wala yahtaqiranna faidatan yaraha aw yasma'ha fi ayyi fannin kanat. Jangan dia meremehkan satu faidah yang dia lihat atau dia dengar, disiplin ilmu manapun. Lagi santai buka-buka YouTube misalnya, sebagian materi-materi ataupun ceramah-ceramah singkat ataupun fawaid dari sebagian masyayikh, dengarkan, ini penting ini. Udah, jangan nunggu, dicatat. Jangan diremehkan faedah sekecil apapun dalam disiplin ilmu manapun, dalam lughah kah, dalam fikih, dalam akidah. 6. Bal yubadiru ila kitabatiha. Dia harus segera menulisnya. Ini pekerjaannya para ulama. Ya, kalau kita lihat itu ya subhanallah ya.
orang sekaliber beliau Syekh Ibnu Utsaimin, kita lihat oh ternyata dia dulu belajarnya begini nih. Dikeluarkan pada kita catatan-catatannya, hasil bacaan dari bukunya itu, hasil mancing dari buku, ya. Kemudian ta'liqat al-usul tsalatsa oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Qasim itu, ya. Itu hasil dari catatan beliau dari gurunya Syekh siapa mufti Saudi Arabia dulu. Itu dari catatan bukunya, di catatan buku tulisnya dari mufti, beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh kalau nggak salah. Ya, itu dari catatan pribadinya, didapat sama anaknya catatannya, diperbaiki baru dicetak. Itu dari catatan pribadi. Ya. Nah, jadi kalau ada santri belajar kemudian nanti ditanya mana catatannya, tidak ada catatannya, apa yang dipelajari, apa yang didapat? Harus punya catatan. Ya. Ulama yang sudah seperti itu, kita bisa melihat catatannya luar biasa. Saya sendiri secara pribadi ya sebagai Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah, Ustadzuna Rizki hafizahullah, itu kalau kita lihat catatannya, pernah lihat catatannya belajar di Yaman, subhanallah. Ya, mereka seperti itu bukan karena apa, memang giat banget catatannya luar biasa. Ya. Nah, pernah dapat buku tulisnya catatan lengkap, pokoknya dari awal sampai akhir lengkap semua, tidak ada lembaran yang kosong, semua tertulis, fawaid, catatan ini, syarah dan seterusnya. Itu fase belajarnya, kita cuma lihat jadinya kayak gitu, mereka setengah mati belajar. Ya, maka tidak bisa seorang mendapatkan ilmu tanpa dengan tubuh yang santai, seperti kata Yahya bin Abi Katsir, la yustafa'ul ilm birahatil jism. Ya, malas, itu nanti. Jangan dia remehkan faedah sekecil apapun. Kalau dia dapat, dia dengar, dia lihat, langsung dia bal yubadir ila kitabati, langsung dia tulis saat itu juga. Jangan zuhud dengan pulpen, dengan tinta pulpen zuhud. Zuhud dengan tangannya sendiri. Atau oh ini saya sudah tahu. Kenapa? Untuk pertama kalinya kalau kamu sudah tahu, tulis. Setidaknya untuk kedepannya kalau kamu sudah dengar lagi, tidak perlu kamu tulis, sudah ada database-nya ceritanya. Antum sudah bisa merujuk. Karena al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Nah, sekarang kamu masih ingat, setahun ke depan jangan harap, ya. Nah, summa yuwadhibu ala mutala'ati ma katabahu. Setelah itu dia apa? Mengulang, mengecek dan mutala'ah kembali apa yang sudah dia tulis. Ya. Apa yang dia sudah rangkum, apa yang sudah dapatkan dari pelajaran gurunya. Semua catatan-catatan, ta'liq, fawaid, nafais, ya, dan seterusnya, nuqat, ya, nukat, poin-poin penting dari setiap pelajaran. Nah, waliya'tani bikulli durusi wa yu'alliqu 'alaiha ma amkan. Dan hendaknya dia i'tina, perhatian dengan semua pelajaran yang dia pelajari. Wa yu'alliqu 'alaiha ma amkan, dia memberikan ta'liq semaksimal mungkin. Makanya dibutuhkan suratul kitabah, kecepatan menulis. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tapi cepat. Jangan sudah bahasa Indonesia lambat pula. Ya. Karena tidak ada ceritanya guru yang menyesuaikan ke murid, nggak ada. Murid yang menyesuaikan guru. Dan sebagian orang dapat guru yang penyampainya lambat, wah terlalu lama, ngantuk, ya. Dapat guru yang cepat bicaranya, terlalu cepat, tidak bisa mencatat, mengeluh dari kerjanya. Ya. Kamu yang menyesuaikan diri dengan gurumu. Jelas sampai sini. Jadi catat semaksimal mungkin. Fa in ajaza i'tana bil aham. Kalau dia tidak bisa catat semuanya, catat yang terpenting saja. Karena itu disebutkan di antara nasihat para ulama bagi seorang thalabatul ilm adalah suratul kitabah, cepat menulis. Karena itulah penting itu belajar imla dari awal sedini mungkin. Latih menulis, ambil mushaf atau ambil kitab bahasa Arab, latih kecepatan menulisnya. Sama kayak kita belajar dari kecil dulu TK, belajar nulis lambat pelan. Kenapa bisa cepat? Ya karena kita latihan menulis, sering menulis. Bahasa Arab juga demikian. Bahasa Arab juga demikian. Sebenarnya kalau mau kecepatan kan tinggal latihan saja. Maka butuh. Ya ibarat orang mancing digigit, ya kan, langsung diangkat. Jangan pelan-pelan. Kalau dia terlambat dalam menulis, lambat menulisnya banyak faedah yang akan lewat.
Dan disinilah juga yang membedakan antara satu talib dengan talib yang lainnya. Sama-sama hadir di majelis tapi bawaannya berbeda. Bawa pulang itu berbeda. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Kenapa? Ada yang nulis yang cepat, nulis semua, dia bisa tulis semua. Ada yang lambat, cuma dapat sebagian. Nah, maka penting ini, kekuatan kecepatan menulis ini sangat penting bagi penuntut ilmu. Wa yambagi ayyurshida rafaqatahu wa ghairahum min at-talaba ila mawatin al-ishtighal wal faidah wa yudhakkiru lahum mastafadahu ala jihatin nasihah wal mudzakarah. Hendaknya seorang penuntut ilmu memberikan petunjuk arahan kepada teman-temannya, ya, min at-talaba, dari sesama penuntut ilmu, ila mawatin al-ishtighal wal faidah, ya, pada tempat-tempat yang seharusnya mereka perhatikan dengan baik di situ. Poin-poin yang seharusnya mereka perhatikan di situ, wal faidah, dan poin-poin yang merupakan faidah. Mimbab sharing. Nah, ini penting ini. Ini kalau dia bantu temannya, misalnya temannya nggak tahu ini yang mana saya mau tulis, nih yang ditulis. Ya, dipinjamkan. Kelihatannya misalnya ini poin-poin yang penting, tapi jangan juga dimanjakan. Karena kan ada sebagian orang juga yang ya seperti itu. Banyak, tapi yang mana saya harus tulis? Ya, dibantu, ya, temannya memberikan bantuan atau dia bertanya kepada gurunya. Dan mengingatkan kepada kawan-kawannya faedah apa saja yang didapatkan di pelajaran, mimbab nasihah wal mudzakarah, nasihat dan mudzakarah. Taib. Ini semua langkah dia lakukan. Dari awal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ini semua jalan atau ya anak tangga menapak selangkah demi selangkah untuk sampai pada tujuan buah yang diinginkan. Apa buahnya? Kata beliau, samratu dzalik, buahnya. Yani kalau dia sudah melakukan semua yang disebutkan di awal, semua disebutkan berupa adab-adab penuntut ilmu tadi, ya kalau dia sudah sebutkan, dia sudah lakukan semuanya yang disebutkan, apa yang akan didapatkan? Kata beliau, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah istrama taqaddam. An-Nawawi rahimahullah berkata setelah menyebutkan semua adab-adab yang disebutkan. Karena ingat ini apa? Kitab ini khulasah dari apa? Kitab Adabud Darsul Mudarris. Ringkasan dari kitab apa? Ini buku ini kan ringkasan dari buku apa? Apa buku tebalnya? Ya, dalam Muqaddimatul Majmu'. Muqaddimah kitab Al-Majmu' An-Nawawi, kitab fikih Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Muqaddimahnya ada tentang ilmu. Nah, ini ringkasannya buku ini. Makanya kata beliau, Imam An-Nawawi berkata setelah menyebutkan semua adab-adab yang terdahulu. Kata beliau, wa idza fa'ala ma dzakarnahu wa takamalat ahliyatuhu washtaharat fadilatuhu. Kapan seorang talib sudah melakukan semua yang kami sebutkan, kemudian dia keahlian dia dalam ilmu sudah sempurna, washtaharat fadilatuhu, dan dia sudah dikenal oleh orang. Ini juga penting, dikenal oleh orang. Kalau tidak ada yang mengenal kamu, maksudnya dikenal dengan keilmuan, fadilahnya. Kalau enggak ada yang kenal kamu, terus nulis, siapa yang mau baca? Kok kamu enggak dikenal? Iya. Jadi maksudnya dia dikenal sebagai penuntut ilmu. Orang tahu, oh si fulan, oh ya memang dia dikenal penuntut ilmu. Memang dia dulu penuntut ilmu, memang dia ini dulu. Sekarang sudah ini, masya Allah. Gitu. Kapan sudah sempurna, sudah terkenal, sudah dikenal bahwa dia seorang penuntut ilmu dulunya, sekarang sudah menjadi alim, maka ishtaghala bitasnif, barulah dia sibuk dengan menulis. Karena menulis ini ibarat mengasah semua ilmu yang dia sudah dapatkan. Karena ketika dia menulis, dia akan butuhkan nahwunya, dia butuhkan sorofnya, dia butuhkan mustalahnya, dia akan butuhkan usulnya, dia akan butuhkan semuanya. Karena ilmu-ilmu Islam sebagaimana sudah disebutkan, dia terkoneksi satu sama lain. Mau bicara ilmu apa, pasti nyangkut ilmu-ilmu yang lain. Maka menulis itu mengasah kemampuan, mimbab meroja dengan semua yang dia tahu, dan mempertajam apa yang dia sudah tahu selama ini. Wajadda fil jam'i wat ta'lif, dia serius dalam menghimpun dan menyatukan. Nah, ini untuk level-level awal
kalau bisa kerjanya cuman al-jama' wa ta'lif. Jelas? Apa itu jama'? Menghimpun. Ta'lif menyatukan yang terpisah-pisah. Itu dulu. Gak usah dulu keluarkan buah pikiran sendiri. Ngumpulkan saja yang berserakan, referensi ada di masukkan jadi satu. Buat apa namanya? Buat apa ya kalau kita bilang ya misalnya kita punya 3 referensi, ya 3 referensi ini kita satukan. Bagaimana caranya? Merangkum. Merangkum. Ini penting ini merangkum. Kita sampai sini. Muhaqqiqan kullama dzakara ma yadhkuruhu. Dia pastikan apa yang dia sebutkan dalam karya tulisnya, dia pastikan semuanya. Maksudnya apa? Yuhaqqiqu, dia pastikan ke sumber aslinya, ke kitab aslinya, referensi aslinya. Ya, ini pertanggungjawaban ilmiah. Dikasih di kalau sekarang di footnote apanya? Misalnya buku ini halaman sekian, merujuk ke situ supaya orang percaya dengan itu. Dia pastikan semua kutipan-kutipan disandarkan kepada yang mengucapkannya. Wa mubayyinan fi naqlihi wa istinbatihi, dia menjelaskan penukilannya dari mana, bahwa ini ucapannya si fulan, wa istinbatihi, dan dia menjelaskan juga istinbat dia, sisi pendalilannya dari ayat, sisi pendalilan hadis, ya, sisi pemahaman terhadap kalam ulama. Mutaharriyan li idahil ibarat, dengan memperhatikan dan juga hendaknya mutaharri, dia maksimalkan dalam menulis itu idahil ibarat, memperjelas setiap kata, jangan menulis ada kata-kata yang tidak jelas. Wa bayanil mushkilat, dan menjelaskan hal-hal yang muskil. Nah, ini bedanya antara merangkum untuk kepentingan pribadi sama dibaca oleh orang. Ya, kalau untuk kepentingan pribadi kan iskalnya gini, saya sudah tahu jawabannya kan, tinggal dikasih ada ringkas-ringkas gitu. Ya, atau ada kata-kata yang cuman kita tahu apa maksudnya ini kata, cuma penulisnya. Ini kalau untuk kepentingan pribadi tidak ada masalah. Tapi kalau mau disebar, ya walaupun kamu sudah tahu, dijelaskan karena orang lain yang mau baca, bukan kamu saja. Ya, idahil ibarat, kamu gunakan ibarat yang jelas, kata-kata yang tidak ambigu. Walaupun kalau kamu gunakan ambigu, kamu sendiri tahu, ya untuk kamu pribadi tidak masalah. Kalau untuk catatan pribadi, ya. Tapi kalau mau disebarkan, hendaknya jangan gunakan kalimat yang ambigu, ibaratnya yang wadih. Dan kalau ada iskal, walaupun kalau kamu sudah tahu jawabannya, kamu tidak perlu tulis misalnya karena untuk kepentingan kamu. Atau misalnya jawabannya sudah hafal mati antum jawabannya, antum cuma tulis soalnya. Kalau ada yang berkata demikian, titik sampai situ. Untuk catatan pribadi toh, oh saya sudah tahu jawabannya, sudah hafal mati, insya Allah tidak lupa gitu. Tapi kalau untuk dibaca oleh orang, walaupun kamu sudah tahu, tuliskan. Makanya itu bedanya antara catatan untuk kepentingan pribadi dengan catatan yang mau dipublish keluar. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Tunggu dulu. Wa mutajannibal ibaratir raqiqah wal adilatil wahyah. Hendaknya dia menjauhi ibarat yang rakikah, ibarat yang aneh, yang asing, yang sulit dipahami. Ya, itu rakik. Ibarat yang aneh, yang asing, yang sulit dipahami. Wal adilatil wahyah, dan menjauhi juga dalil-dalil yang lemah, argumen yang lemah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Naam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.